Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Terima kasih buat kalian yang berkunjung kembali ke video-video saya. Oke, readingan ini khusus untuk 1 minggu dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Oktober 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Diambil pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu. Diabaikan bila tidak sesuai, jangan diambil hati. Untuk hal-hal yang menurut kamu sensitif di sini, ya diambil sisi positifnya atau bagian motivasinya yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu ya. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali hadir, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Dan bila kamu ngerasa readingan ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi untuk readingan berikutnya. Untuk the bottom of your deck ada Judgment, ada juga Page of Wands ya. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu ini sedang berusaha mempersiapkan diri sendiri, membuka lembaran baru, membuka semangat ya, membangkitkan semangat di dalam bekerja, meniti karir. Oke, ada Moon, ada fantasi, ada juga semacam daya imajinasi, hayalan, ya, ada impian yang ingin kamu wujudkan. Ada semacam harapan-harapan yang tertanam di alam bawah sadar kamu ya. Semacam ide kreativitas juga ada untuk beberapa di antara kamu yang ingin kamu gali dari alam bawah sadar kamu. Kamu ingin membawanya ke alam sadar dan ini kamu ingin manfaatkan di dalam membuat perubahan di dalam karir ataupun asmara kamu. Ada suatu perubahan nih ya. Tadinya ada rencana yang ingin kamu lakukan, ya kan? Kamu udah punya rencana untuk karir kamu. Apa yang kamu harus lakukan, dari mana, terus bagaimana, itu sudah kamu buat rancangannya. Dan sebelumnya itu nggak terrealisasi gitu ya. Ini semacam gimana ya? Ada jurang pemisah antara fantasi ya dengan kesempatan. Sebenarnya kesempatan itu selalu ada untuk kamu Capricorn. Ya, cuman the moon di sini ini sangat energinya bisa juga di satu sisi ini sangat imajinatif, sangat power juga di dalam mengganggu situasi emosional kamu ya. Jadi ketika situasi emosional kamu nggak enak nih gitu, ini wheel of fortune ini bisa terabaikan. Jadi memang harus selalu ada di sini kontrol diri, kontrol emosi, ya, kontrol hasrat, ya, semacam kontrol diri itulah ya. Ada self discipline yang harus ditanamkan untuk Kepi di sini, semacam scheduling. Dia membuat jadwal gitu ya, dan harus ada komitmen di sini. Ya kalau misalnya kamu udah buat jadwal bekerja jam sekian sampai jam sekian saya kerja gitu ya kan. Nah itu harus diturutin gitu, memang benar-benar konsisten gitu, patut dia pada aturan gitu ya. Kadang karena situasi emosional ini nih, kamu biarin aja gitu berlalu gitu ya kan. Iya, ada sifat yang membuat kamu di sini menjadi larut pada situasi emosional kamu sehingga kamu jadi berdiam diri. Oke, ada Knight of Cups ya. Untuk strength-nya tadi perlu disiplin ya. Ya harus tabah gitu ya. Kalaupun misalnya ada situasi yang mengganggu emosional kamu, membuat kamu ngerasa nggak balance, kamu merasa nggak nyaman secara emosional, dan itu mengganggu kinerja kamu, mengganggu hati pikiran kamu di dalam bekerja, ya solusinya adalah ya ingat lagi kembali goal kamu apa gitu. Kamu ingin sukses, kamu ingin menuai hasil yang memuaskan. Ya, ada semacam penantian di sini terhadap apa yang sudah kamu kerjakan. Ya, ada yang investasi gitu ya, ada yang udah bekerja, ada sebagai YouTuber, ada sebagai bisnis ya, businessman. Tentunya keberhasilan atau bentuk
penghasilan yang kamu dapatkan itu adalah penantian, dan itu ditentukan dari cara kamu di dalam memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Ya, ada di sini kabar baik yang kamu peroleh. Ya, ini tiba-tiba sesuatu yang tiba-tiba surprise gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu memperoleh kesempatan ini untuk ngebangun fondasi yang kuat dari segi karir, finansial, ataupun hubungan. Yang tadinya kamu dengan pasangan kamu sepertinya ada masalah, dan ada kesempatan nih untuk membangun fondasi yang kuat dari segi mental, emosional kamu dengan seseorang. Baik itu dengan orang yang sudah di dalam hubungan gitu ya, baik dengan atau dengan orang baru nantinya. Ya, ada Queen of Wands. Saya ngelihat kalau ini adalah energi kamu sendiri ya. Energi yang begitu sangat atraktif, charming, independen. Dia tahu ini solusi atau ide ya, apa yang patut untuk dia lakukan ketika dia dihadapkan pada situasi, baik itu situasi yang dalam artian surprise, dalam artian positif, ataupun surprise dalam artian negatif. Namun saya ngelihat di sini the tower di sini bukan sesuatu yang buruk ya. Malah ini adalah awal baru bagi kamu untuk ngebangun fondasi mental, rasa percaya diri yang lebih kuat lagi di dalam mengemban tugas atau ngejalanin karir kamu sekarang. Ya, walau terkadang ya ini selalu berkaitan dengan rasa kepercayaan diri ya untuk Kepi. Dan ini di minggu ini kamu semakin percaya diri ini untuk membangun fondasi yang kuat. Ada The Chariot. Ya, ada fokus, ada ambisi. Ini kamu udah siap ini menghadapi segala macam tantangan. Baik itu tantangan mau konflik, itu mau masalah, mau hal yang baik, ini kamu mempersiapkan mental. Ya, ada persiapan mental ini untuk menghadapi tantangan di depan ya. Dan ada juga bentuk pembuktian diri atas kinerja kamu yang ingin kamu tunjukkan terhadap orang-orang sekitar, terhadap diri kamu sendiri terkhusus ya. Karena saya ngelihat untuk Happy ada semacam kesuksesan itu untuk Happy itu tidak melulu soal materi ya, tapi ketika dia berhasil melewati kesulitan ya, atau ketika dia berhasil memperoleh pencerahan lewat perjalanan spiritual, itu adalah kesuksesan bagi Kepi sendiri gitu. Ya, ini ingin ngebuktikan terhadap diri sendiri juga bahwa dia bisa keluar dari situasi yang tidak dia inginkan. Ya, kamu memanfaatkan kekuatan kamu sepenuhnya di minggu ini untuk memperoleh apa yang kamu inginkan. Ya, untuk beberapa di antara kamu ada juga ini yang mendapatkan bantuan, uluran tangan dari orang terdekat kamu. Ini bisa dari pasangan, bisa dari anggota keluarga, bisa juga promosi atau reward, hadiah dari atasan. Ya, ada juga ini Five of Pentacles ya. Cuman di satu sisi ada rasa frustasi juga dengan masalah keuangan. Ya, rasa-rasanya gitu ya, bantuan ini kurang cukup. Uluran tangan ini kurang cukup gitu. Ya ada gitu, cuman kamu ngerasa gak cukup gitu. Oke. Untuk Three of Wands-nya, ya saya melihat ya, kalau bantuan ini merupakan bentuk penantian kamu di minggu ini. Ya, itu yang kamu dapatkan di minggu ini. Ada juga beberapa di antara kamu ini bentuk penantiannya ini untuk jangka panjang juga ya. Ya, jadi dia double. Penantian kamu ini bisa kamu dapatkan di minggu ini. Ada juga penantian dalam bentuk jangka panjang. Wow. Kepi begitu ya, dia memikirkan sampai ke ujung-ujung gitu, nanti ke depan, tahun depan, 2 tahun yang mendatang gimana gitu. Oke, ada The Moon ya. Untuk The Moon-nya ada Two of Swords.
ada semacam belenggu pikiran negatif, ya. Ada hal-hal yang membuat kamu terlalu overanalyzing di dalam bekerja. Kamu terlalu detail. Itu yang membuat kamu stuck, membuat kamu emosional. Ada gangguan sedikit gitu ya, suara sedikit, kamu emosional gitu ya. Ada hal yang kurang memuaskan menurut kamu gitu ya. Kurang membuat kamu merasa kurang puas. Ada bagian dari pekerjaan kamu kurang perfect gitu ya. Bagi kamu yang jadi chef ya, ada yang jadi makeup artist, ini sampai sedetail-detailnya, ini sangat mengganggu kamu gitu ya. Kamu ingin perfect over analyzing nih, ini yang mengganggu situasi emosional kamu sehingga jadi ada stagnasi, jadi berhenti, diam sejenak, nggak ngerjain apa-apa. Nah, ini bisa wasting of time gitu kan, bisa mengulur banyak waktu. Sementara yang namanya wheel of fortune itu, dia ini selalu bergerak. Ya, keberuntungan itu selalu bergerak. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan setiap saat. Artinya kamu harus siap gitu mengikuti roda perputaran itu. Ya, tidak peduli situasi emosional kamu bagaimana, yang pasti kamu harus belajar ini untuk mengendalikan diri kamu. Kalau saya ngelihat di sini ya, jangan terlalu over analyzing, itu aja. Ya kan, jangan terlalu perfeksionis dalam bekerja. Ya, jadi apa adanya aja, karena setiap orang juga pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna kan gitu ya. Saya sendiri juga terkadang begitu ya. Ketika saya membaca seperti ini, ada keributan, saya ngerasa terganggu gitu ya. Ada sesuatu tadinya pesan muncul di hati saya, kok saya nggak sampaikan gitu ya kan. Itu membuat saya menjadi frustasi, saya batalin, saya tutup lagi, saya ulang lagi gitu ya. Nah, itu wasting of time memang, dan nggak mudah keluar dari situasi over analyzing ini gitu. Memang butuh keseimbangan, butuh praktek healing lah ya. Ya, ada the magician, ya kan? Ya, bentuk komunikasi atau pemanfaatan waktu itu memang perlu untuk happy. Ya, jangan berlambat-lambat. Apalagi kalau kamu yang memiliki moon Taurus ya. Yang memiliki moon Taurus. Ya, Taurus cenderung lambat dia di dalam bekerja ya. Dia dia selalu menunggu waktu yang tepat, timing yang tepat untuk bekerja. Tetapi ya di sini kartu kamu menunjukkan wheel of fortune itu bergerak terus, dan kamu diharapkan dia di sini bisa bergerak cepat juga. Oke, ada Queen of Wands ya. Untuk Queen of Wands-nya ada Queen of Cups. Ya, saya ngelihat bahwa kamu adalah sosok yang begitu sangat nurturing ya, dari segi emosional. Sangat dewasa juga, penuh perhatian terhadap orang-orang yang kamu kasihi. Ya, dan kamu sepertinya ya dengan sifat yang seperti ini, sepertinya mempengaruhi sosok si dia nih yang memberikan bantuan terhadap kamu. Ya, di satu sisi saya ngelihat ya, ini orang yang mengulurkan tangan terhadap kamu memiliki energi Scorpio, Cancer, Pisces. Dan juga ada ini Aries, Sagittarius, Leo ya. Uluran tangan ini adalah dari orang yang memiliki emosional yang baik terhadap kamu. Ya, hubungan relationship yang serius terhadap kamu. Saya ngelihat ini seperti pasangan juga ya. Ya, pasangan kamu. Dan ada sesuatu, beberapa di antara kamu, sesuatu ini peristiwa yang membuat kamu sedih ya. Ini bisa menjadi berita atau kejadian yang membuat kamu sedih di minggu ini. Ya, hadapilah nanti ya, kalau misalnya kamu mendapatkan itu di minggu ini dengan hati yang lapang, yang dewasa. Ya, ada juga ini ya, berita
seperti berita baik. Kesempatan ini juga ditawar di sini ya kan. Ini juga ditawar. Ya. Berita, seperti berita kabar yang kamu peroleh ini tiba-tiba dari seseorang gitu. Dan ini kabar ini tidak baik, tidak menyenangkan buat kamu. Itu yang mempengaruhi situasi emosional kamu di sini. Itu yang buat kamu jadi moody, mau marah gitu ya, sedih, gitu, mau nangis. Ya. Saya melihat untuk beberapa di antara kamu sepertinya bentuk bantuan yang kamu peroleh dari seseorang ini nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tiba-tiba aja kamu tahu nih nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, terakhir kamu jadi sedih. Ya. Ya mau nggak mau memang gimana ya, kita harus bisa berjuang sendiri gitu ya kan, jangan terlalu banyak mengharapkan orang lain. Ada King of Wands, ya kamu adalah sosok King of Wands itu nih di sini, memiliki banyak ide kreativitas. Kamu juga sosok yang cerdas, ya, berpengalaman. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Bahkan ketika kamu dalam situasi yang genting ya, semacam situasi genting. Ya, perlu untuk Kepi di minggu ini kontrol diri. Ya, kontrol emosi, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena roda keberuntungan kamu selalu berputar nih. Ya. Jangan sampai kehilangan keberuntungan ini di sini ya. Jangan karena situasi emosional kamu yang gak stabil, kamu kehilangan keberuntungan. Karena itu bisa mempengaruhi situasi emosional kamu lagi nanti. Ya kan? Malah makin buruk lagi nanti kan gitu. Ya. Tapi di minggu ini saya ngelihat overall ya, kamu memiliki semangat nih untuk membuka lembaran baru. Ini ada semangat baru, ya, energi baru untuk ngejalani aktivitas terkhusus untuk karir. Ya. Kamu adalah sosok yang selalu ini belajar nih. Belajar dari kesalahan-kesalahan sebelum-sebelumnya. Ya, kamu mampu membuat diri kamu tenang juga di satu sisi ya. Ya cuman kadang-kadang lupa gitu untuk menenangkan diri gitu ya kan di sini. Ya. Oke, selalu ingat untuk menenangkan diri untuk Kepi. Kendalikan diri kamu, kendalikan emosi kamu. Dan untuk asmara, saya ngelihat ini lebih fokus untuk kesehatan dan juga karir. Ya. Untuk kesehatan saya ngelihat di sini sepertinya situasi atau kabar mendadak ini ya, peristiwa yang mendadak ini yang membuat kamu sedih ini erat kaitannya dengan kesehatan. Ya, jadi dijaga kesehatannya ya untuk di minggu ini ya. Jangan kesana kemari atau pola makan ya dijaga juga lah gitu ya. Ya. Saya melihat ini lebih dominan ke karir ya. Untuk asmara ini lebih ke retreat atau permintaan maaf. Ada seseorang nih yang pengen minta maaf, pengen hadir di dalam kehidupan kamu. Tapi sepertinya kamu di sini yang gak mau lagi gitu ya. Kamu yang gak mau lagi nih menerima itu. Kamu sepertinya udah menutup itu ya, menutup pintu itu. Ya. Oke, untuk spiritual guidance-nya Capricorn. Please. Oopsie. Ya, ada High Priestess. Ya, bermeditasi akan membantu kamu untuk ngebalance situasi, menyeimbangkan situasi emosional kamu. Sepertinya memang di minggu ini bukanlah minggu yang begitu sangat aktif buat kamu. Manfaatkan waktu kamu ini untuk bermeditasi, untuk mengembangkan
intuisi kamu. Ya, mungkin beberapa di antara kamu ada yang kurang peka terhadap pesan-pesan, pertanda-pertanda, kira-kira pertanda baik atau pertanda yang tidak baik akan terjadi di kehidupan kamu, ya. Coba lebih peka lagi terhadap pertanda-pertanda ini. Bisa juga ini lewat mimpi, ya, bisa juga lewat pesan-pesan fisik, ya, untuk menghindari yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, ada Two of Pentacles, ya. Beberapa di antara kamu ada nih yang mungkin bekerja lebih dari satu pekerjaan. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk ngebalance lah energi kamu, ya. Ya, bisa jadi beberapa di antara kamu yang mempengaruhi situasi emosional kamu ini emosional aja gitu ya, jadi moody gara-gara terlalu banyak yang kamu kerjakan pada waktu yang bersamaan gitu ya. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk lebih menyadari apa yang perlu kamu, ya, apa yang kamu butuhkan, supaya ketika kamu bahkan dalam situasi yang capek pun, ya kan, dalam situasi yang sulit pun kamu tetap bisa mengontrol diri, ya kan? Oke, yang ketiga ada Eight of Swords, the illusion of entrapment, a lack of self-confidence that makes you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now. Ini adalah bagian dari ketakutan Cappy. Ya, kenapa selalu kehilangan kesempatan peluang, selalu kehilangan roda keberuntungan itu. Timingnya itu kelewatan, dismiss gitu ya. Jadi kamu sudah berpikir yang enggak dulu gitu. Udah ada langsung pikiran pesimis, ada pikiran negatif, ada semacam kekhawatiran, ya. Sudah berpikir apa nanti kata dia, apa kata ini. Nanti kalau misalnya saya begini nanti gimana ini gitu kan. Nanti kalau begini. Jadi udah langsung duluan mikirin apa kata orang gitu ya, apa dampak terburuknya gitu. Jadi ini yang mengakibatkan blockage. Terakhir tidak banyak hal yang bisa kamu lakukan gitu. Nah, sikap yang seperti inilah yang membuat kamu jadi kehilangan kesempatan-kesempatan di sini. Padahal Wheel of Fortune di sini ada gitu ya. Di satu sisi juga kamu memiliki semangat antusias untuk mengembangkan karir kamu gitu. Yang membuat kamu terblokage ini adalah situasi emosional kamu selalu. Ya, untuk Cappy, ya jangan takut untuk melakukan tindakan atau memilih ya, atau bertindak apa yang harus kamu lakukan. Baik itu di karir kamu terkhusus ya. Ya, jangan khawatir akan hasilnya. Percaya diri gitu ya kan. Ya, tidak ada orang yang sempurna gitu, pasti ada melakukan kesalahan gitu ya. Jadi diri sendiri aja, be authentic gitu ya. Iya, jadi diri sendiri. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Capricorn. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa diisi kolom komentar. Oke, semoga tetap bersemangat ya. Dan semoga di minggu ini Cappy bisa tetap berbahagia. Dan sampai jumpa.